Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi syairul lahmul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Kita masih menyambung tentang fadilat bersalawat kepada Nabi. Yang mana kita sebelum bersalawat kita berniat menjunjung tinggi perintah Allah dan supaya bertambah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sambungannya yang ke-24 fadilat bersalawat itu annaha tubtit tawfiqa ala fi'li ma yardahullah. Salawat itu akan mendatangkan taufik atas memperbuat sesuatu yang diridai oleh Allah. Salawat yang kita rutinkan itu akan mengundang dapat taufik Allah ke hati kita, agar kita selalu berbuat hal-hal yang diridai oleh Allah. Nah, sehingga perbuatan kita, tingkah laku kita, kebijakan-kebijakan kita sesuai dengan ridha Allah. Itu berkat mengakali salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada semua perbuatan kita ini di jalur ridha Allah. Ada perbuatan kita ini di luar ridha Allah. Nah, kita menghendaki perbuatan kita ini sekira sesuai dengan ridha Allah. Kayak apa caranya? Perbanyaklah salawat, maka salawat akan selalu mendorong kita untuk berbuat sesuatu yang diridai oleh Allah. Itu salah satu faedahnya, manfaatnya. ke-25 fadilat bersalawat itu annaha tu'tis sakinata wa tuma'ninah fi qalbil musalli. Salawat itu mendatangkan ketenteraman, ketenangan di hati orang yang bersalawat. Orang yang rutin bersalawat, Allah limpahkan hatinya, ke dalam hatinya selalu tenang. Apapun problema yang dihadapinya, hatinya selalu tenang. Ada keluh kesah. Karena salawat itu mengobati hatinya. Yang seharusnya kita begitu ditimpa sesuatu itu, kita mudah sedih, galau, dan sebagainya. Tapi karena ada obat yang bertumbuh dalam diri kita, begitu ditimpa sesuatu yang menyedihkan, langsung terobati dengan obat tadi, yaitu salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, semua kalangan manusia menginginkan dalam dunia ini hidup tenang, bahagia. Baik laki-laki, baik itu perempuan, baik itu pejabat atau rakyat biasa, baik itu tuan guru atau hadat, siapapun pasti menginginkan kehidupan itu tenang, bahagia, lapang. Dan namun yang mengundang ketenangan hidup itu, ketentraman hidup itu, banyak berselawat. Namun ada tambahan banyak berzikir. Karena di Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah itu menenteramkan hati. Di samping berzikir, berselawat. Kan zikir kepada Allah itu fungsinya menenteramkan hati. Itu reaksinya. Nah, reaksi ini akan tambah cepat bila berselawat. Kan telah lewat sudah dibicarakan, salawat ini mempercepat reaksi seluruh amalan-amalan. Supaya mudah paham, reaksi zikir la ilaha illallah itu menenteramkan jiwa. Kayak apa secara cepat reaksinya ini? Diimbangi dalam salawat. Maka reaksi zikir la ilaha illallah akan lebih cepat. Andaikan orang ini, si A ini menyebut zikir, mungkin tahunan barunya merasakan ketentraman jiwa. Berhubung ini diimbangi dengan salawat, hanya dengan beberapa bulan sudah dirasakan ketenangan jiwa. Nah, yang mempercepat reaksi amalan-amalan kita. Itu luar biasa. Tukti sakinah wa tuma'ninah fi qalbil musalli. Orang nang punya jiwa nang kada tenang. Orang selalu gelisah. Hidup di mananya berada kada tenang. Ini orang salawat atau kada bersalawat. Salawatnya kada sampai target lagi. Takutnya bagamatan. Orang yang selalu hidupnya gelisah, sedih, galau. Takut nih bagamatan minta maaf. Ya ini sehari berapa bersalawat? Katakan itu jawabannya. Lawan Nabi ranggang masalahnya. Ketenangan jiwa ini termasuk nikmat. Nama min nikmatin tasilu li ahadin illa biwasitatin nabi. Nikmat apapun yang sampai kepada seseorang pasti lewat tangan Nabi dulu. Nikmat apapun yang sampaikan kita pasti lewat Rasulullah dulu. Ketenangan ini satu nikmat. Nah, bila ingin ketenangan jiwa itu, dekatlah dengan Rasulullah. Ruhani harus ada hubungan dengan Rasulullah. Dengan cara banyak berselawat. Yang ke-26, fadilat bersalawat itu sababu husulit taubah qablal maut. Sebab didapatnya tobat sebelum mati. Nah, bagaimanapun orang ini banyak yang dosa, tapi bila ada salawat yang dirutinkannya, sebelum ia mati, Allah memberikan taufik hidayah supaya ingin bertobat. Itu berkat salawat. Walaupun dosanya banyak, cuma ini masih ada ikatan rohani lawan Nabi. Salawat rutin. Nah, Allah karena ikram memuliakan Nabi Muhammad, nang bersalawat ini mesti diberi taufik untuk tobat sebelum mati.
Man mata ala taubatin lam yuhasab alai fil akhirah. Siapa mati dalam keadaan tobat, di akhirat kan dihisab lagi. Ada dihisab. Mati dalam keadaan tobat. Di Quran, tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tobatlah kalian kepada Allah, hai orang beriman, agar kalian itu tuflihun, beruntung. Tuflih ini beruntung di dunia wal akhirah. Dunia beruntung, akhirat beruntung. Nah, untuk menghasilkan kemudahan dapat tobat sebelum mati ini, banyak yang bisa lawan. Jadi harapan kita mati dalam keadaan tobat itu sangat besar. Sababu sulit taubah kalau qabla maut. Bagaimanapun banyak dosa kita, kalau kita sudah tobat sebelum mati, hancur berat dosa. Yang ke-27, fadilat berselawat. Sababun nailir rajat wal khawfi bil qalbi. Salawat ini menyebabkan mendapatkan seseorang dalam hatinya raja dan khauf. Kita dalam hidup ini harus seimbang raja dan khauf. Raja itu mengharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Itu dijadikan bagaikan dua sayap, jadi seimbang. Supaya tumbuh di hati kita ini khauf dan raja, takut dan mengharap kepada Allah, banyakin berselawat. Bila di hati kita ini ada raja, mengharap kepada Allah, maka kada mudah putus asa. Kada mudah putus asa. Karena pengharapannya kuat. Bila di hati kita ini ada khauf, takut kepada Allah, ada akan terjadi maksiat. Begitu anak melakukan maksiat, timbul di hati takutan, terjadinya. Akan jadi. Di hati ada khauf raja. Kenapa seseorang itu mulus berbuat maksiat? Karena di hatinya kan ada khauf, kan ada takutan dalam Tuhan. Kenapa seseorang ini kada rajin beramal ibadah? Karena di hatinya kan ada raja, harapan yang kuat ada dalam Tuhan. Kenapa orang-orang wali itu beramal ibadah kuat, seluruh maksiat kaum mereka hindari? Karena di hati mereka seimbang antara khauf, takut, dan mengharap. Seimbang. Bagaikan dua sayap. Kayak apa sekira mudah tumbuhnya khauf dan raja itu? Banyakilah berselawat. Terserah salawat apa yang pernah diberi oleh guru. Banyak macam salawat. Nak salat ummi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nabil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallim. Ada juga salat ummi. Banyak macam salawat. Yang penting napa nyaman kalau kita. Di antara sekian banyak macam salawat, napa kita nang tawarutin nih kalau kita baca nama. Berarti rasuk lawan jiwa kita. Ke-28, fadilat bersalawat, rafu dzikil ma'isyah, diangkat kepicikan hidup. Diangkat oleh Allah kepicikan hidup, diganti dan kelapangan hidup.
Walaupun hidup orang ini serba pas-pasan, cuma karena diangkat Tuhan kepicikan hidup, jadi kayak hatinya. Kepicikan hidup diangkat, otomatis kelapangan hidup diberikan. Jadilah hatinya kayak hati. Binal kalbi. Nah, jadi bila hendak diangkat kesempitan hidup dan diganti dengan kaya hati, banyak salawat. Salawat itu intinya. Karena salawat ini salah satu hubungan rohani kita lawan Rasulullah. Bila kita banyak bersalawat, seluruh akhlak baik yang dalam diri Rasulullah dapat dipancarkan sidin melewati jaringan salawat. Semua akhlak yang baik yang dimiliki sidin bisa dipancarkan ke hati kita melewati jaringannya ya salawat. Bila salawat itu banyak, jaringannya kuat. Bila sedikitnya berbahaya, satu urus jaringannya. Apa? Kita ini apa masuk? Pas sedikitan. Tadi angkat kepicikan hidup. Mun kepicikan hidup nih kada diangkat Tuhan. Di kampung itu penyugihnya ya. Banyaknya hartanya. Tapi perasaannya asa paling miskin. Rasa serba kekurangan memang terus. Ada paling berduit. Ini kepicikan hidup kada diangkat Tuhan dalam dirinya. Karena orang ini lawan Nabi renggang. Ada bersalawat atau membersalawat sedikitannya. Kalah yang di sana tuh orangnya sekali sehari aja makan. Cuma bilang tenang aja orangnya. Hubungan lawan Nabi orang ini akrab. Ke-29 itu sababu husulil ilmi laduni. Banyak bersalawat kepada Nabi itu menyebabkan datangnya ilmu laduni ke hati seseorang. Ilmu laduni adalah sebuah ilmu yang Allah langsung memberikan ke hati seseorang. Ada lewat lisan dari seorang guru. Tapi ilmu yang langsung Allah berikan ke hatinya. Nah, untuk mendapatkan ilmu laduni itu supaya lebih mudah dan lebih cepat, perbanyak salawat kepada Nabi. Karena diri Nabi ini gudangnya laduni. Nah, gudangnya sudah lautan laduni dalam diri Nabi. Nah, kalau kita banyak bersalawat, maka laduni yang dari Nabi itu akan masuk ke hati kita melalui jaringan salawat. Bila kita bersalawat berarti kita punya jaringan. Lewat jaringan itu masuknya. Orang yang dapat taufik Allah begitunya mendengar fadilat-fadilat salawat yang sangat banyak, hatinya itu mesti berubah. Kalau dulu pengulir bersalawat, hatinya mesti kepingin bersalawat. Begitu mendengar fadilat salawat ini sangat banyak, cuma hatinya tatap aja, sekedar mendengar aja, berarti orang ini kena dapat taufik Allah. Mendengar fadilat itu, cuma kada tergerak hati. Berarti penyakit hati masih tebal. Memang perlu dibuangi. Ada tergerak.
Yang ke-30, fadilat bersalawat. Salawat itu sababun liru'yati ma lam yarahu aktsarun nas. Salawat itu merupakan sebab untuk melihatnya seseorang kepada sesuatu yang orang banyak kadang mampu melihat. Orang yang banyak bersalawat ini, dia akan diperlihatkan oleh Allah sesuatu yang aneh-aneh yang orang lain kadang melihat. Jadi betantai, orang kadang kau melihat, kau melihat. Dan ketajaman mata hatinya melalui jaringan salawat. Karena nang dari Nabi tamanjar. Salah satu mukjizat Nabi, sidin mampu melihat sesuatu yang orang lain kada kau melihat. Dan kelebihan sidin ini bisa dipancarkan kepada umatnya bila dalam diri umatnya ada jaringannya. Jaringannya banyak yang bersalawat. Nah kalau orang sudah bersalawat, yang seperti yang kita sebutkan telah lewat, orang yang sudah as'adul as'ad bersalawat ini paling di bawah 10.000, tapi lebihnya itu sudah di kelompok as'adul as'ad. Mata batinnya dan mata kepalanya sering melihat sesuatu yang orang lain kada mampu melihat. Telinganya mendengar sesuatu yang orang kada mampu mendengar. Batinnya merasa sesuatu yang kada dirasa oleh orang. Karena selawat yang kita rutinkan yang banyak ini sebab untuk melihatnya seseorang, sesuatu yang orang lain kada mampu melihat. Contoh, orang lain bisa kada mampu melihat Nabi, jangankan di alam nyata, di alam mimpi tidak kawannya. Orang yang banyak berselawat ini sering melihat Nabi. Nah ini sudah bukti nyata. Ini melihat sesuatu yang orang lain kada kawan. Mata batinnya kau melihat isi hati seseorang, yang orang lain kada kau melihat itu. Itu salah satu fadilat selawat. Orang yang banyak berselawat ini mampu membaca pikiran seseorang dan orang lain kada kawan. Itu maksudnya mampu melihat sesuatu yang orang kada kawan. Itu salah satu fadilat selawat. Sababun liru'yati malam yarahu aktsarun nas. (31) Fadilat salawat itu sababu wujudil iktibar fi kulli syai'. Sebab mendapatkan iktibar pada setiap sesuatu. Apapun kejadian di alam ini iktibar, pelajaran, dan contoh tauladan. Kalau orang bersalawat, banyak bersalawat, artinya kau mengambil pelajaran di balik kejadian yang dilihatnya atau yang didengarnya. Artinya kau mengambil pelajaran di balik kejadian-kejadian. Jadi semua kejadian ini contoh tauladan atau gambaran.
Nah cuman kita nih karena kada banyak berselawat, kada mengerti. Hari ini kita diperlihatkan oleh Allah sesuatu. Iya sesuatu tepat dalam pandangan kita. Kada mengerti bahwa Tuhan ada memberikan pelajaran di sesuatu itu. Kita kada mengerti. Dikarenakan orang selawat. Lalu kita kada mengerti. Tiap hari nih bila kita berjalan lain-lain yang kita pandang. Lain-lain rasa hati kita atau lain-lain. Itu berarti ada pelajarannya. Ada itibar di situ. Ada contoh teladan di balik situ. Tapi kadang kita sebatas melihat aja. Ada kau mengambil pelajaran. Dikarenakan kurangnya salawat. Itu kuncinya. Contoh yang mudah misal. Ini orang nih hanyar berenakan. Kawin, ban. Tuh, malam kadang-kadang kadang-kadang guring. Semut bangun ini menangis. Orang guring. Bahkan bisa kurang kesehatan orang tuanya. Karena menghadapi bayi yang rewel. Segala macamnya kada teratur lagi kita. Banyak kesusahan-kesusahan yang kita rasakan bisa kita beranak ini. Nah ini sebenarnya pelajaran bagi kita. Kalau orang tidak mengerti, oh ini dulu mama menggaduh aku waktu harus ini dulu. Berarti aku harus taat dong kawitan. Aku harus kasih sayang buat orang tua. Ini andaikan anakku yang tuh kurawat ini, nah, aku makan tapi makan, guring tapi janak lagi gara-gara merawat anaknya. Punya satu saat punya sudah dewasa kena wangi lawan aku kayak sakit hati. Sakit hatiku menghadapi itu. Berarti mamaku kayak itu juga. Mun aku nih kada tahun sidin, wani membangkang lawan sidin. Berarti sakit banget hati sidin ini. Sidin merawat aku lagi halus kayak aku merawat anak bayi ini lah. Nah ini orang yang mengambil pelajaran dengarannya. Di situ jadi pikiran apa? Selama ini aku salah sama mama aku wani melawan. Aku rancak mengutamakan orang lain daripada mama. Timbullah ini minta ampun. Sadar. Karena mai tibar lawat nang ini anak nang bayi kita geduh nih susah juga kalinya. Wah nang ala wahnin susah dia itu susah. Nah timbullah di hati anak minta maaf dalam kawitan. Nah ini orang mengambil itibar, mengambil pelajaran di balik kejadian. Nah hanya orang yang suka berselawat nang kau mengambil itibar dalam seluruh kejadian. Banyak nang kejadian kita nih cuma kada mengerti kita isyaratnya. Nah, baik namanya menakan, baik nang kada. Baik nang pahit, baik nang manis. Kesemuaan ini ada gambaran, ada pelajaran. Cuma hanya sebagian kecil orang yang kau mengambil pelajaran di balik itu. Dikarenakan hijabnya sangat kuat. Dan yang merubik hijab kadada. Jakanya banyak berselawat, salawat akan mampu menembus hijab itu. Nah sehingga kau mau itibar seluruh kejadian. Nah itu maksud nang sababu wujudil itibar di Indonesia. Nampak ada kejadian itu bukan sia-sia. Itu jadi pelajaran berharga. Semua kejadian yang kita lihat sebenarnya hakikatnya buruk. Bila kita mengerti. Bila kita mengerti. Ini menegur sebenarnya lo kita. Cuma kita kan mengerti lo ngelihat. Dan ini pulang pelajaran ini menyuruh sebenarnya lo kita. Cuma kita kan mengerti. Itibarnya. Nah.
Yang ke-32, sababu kuatil qalbi. Salawat ini bila kita rutinkan merupakan sebab kuat mental kita. Apa sekira kita nih kuat mental? Banyak yang bersalawat. Mental kita akan jadi kuat dan kokoh. Lawanannya lemah semangat, lemah himmah, semangat lemah, himmah lemah. Itulah lawanannya. Saya pas kira kuat, banyak salawat. Orang tuh menuntut ilmu, bila lemah himmah, ada mau melontongnya, ada kuatil kalbi, ada melontong. Orang ini bila himmahnya kada kuat, pasti ada sungguhnya. Jangannya sungguhnya dapat. Kuat mental. Yang ke-33, sababun nuzulil barakah warahmah wal maghfirah. Banyak bersalawat itu merupakan sebab turunnya berkah, rahmat dan maghfirah, keampunan. Berkah Allah, rahmat Allah, maghfirah Allah tertumpah untuk kita. Atau dan kata lain, banyak bersalawat ini memancing turunnya berkah, turunnya rahmat, turunnya keampunan, mengariau. La taqtil barakah minas sama illa bil harakah minal ardi. Ada turun berkah dari langit ke bumi kecuali ada gerakan-gerakan positif di bumi ini. Nah, salah satu gerakan positif mobil khusus dalam diri kita banyak bersalawat. Jadi banyak bersalawat kepada Nabi berarti ada gerakan positif dalam jiwa kita yang menarik turunnya rahmat, berkat dan segala-galanya. Nah, sehingga diri kita, harta kita, orang-orang di sekitar kita dapat berkah. Berkat salawat. Orang-orang hebat itu karena mereka rutin, salah satunya rutin bersalawat. Banyak pulang rutin bersalawat, banyak. Artinya bila kita hendak seperti mereka bahari, orang-orang hebat, turuti amalan mereka. Yang salah satunya banyak bersalawat. Mun kita hendak seperti mereka, tapi kada menuruti amalan mereka, itu angan-angan yang ada faedahnya. Angan-angan yang sia-sia. Hendak itu cuma kada menuruti. Hendak sugih cuma kada berusaha. Orang sugih itu berusaha rajin. Sugih hendak berusaha ada hendak. Angan-angan yang tanpa arti. Kenapa itu Pak Biwa? Bila kita hendak kayak orang bahari, turutilah amalan mereka. Penang ke-34, tarkiul umri awil waqti al-farik alladhi sabaq bisyabab. Salawat ini menambal umur kita yang tersia-sia di masa yang telah lewat. Misal umur kita saat ini 40. Nah,
dihitung mulai 15. Banyak waktu kita tersia-sia. Berarti umur 15, 25 tahun umur kita tersia-sia. Ada tanpa arti. Aman-aman kamu menggunakan umurnya nang kata karuan selama 25 tahun. Begitu sudah umur 40, lalu tak pikir hendak membaiki diri. Kawan situ umur 40 mati. Itu kurang setahun 40 mati. Lalu tak pikir membaiki diri. Nah, kayak apa saya kira berisi umur-umur kosong telah lewat nih. Umur nang kosong telah lewat tuh. Saya kira berisi. Nah, mulai sekarang banyak berselawat. Bila mulai sekarang kita banyak berselawat, maka umur nang kosong mulai hati 15 itu akan berisi. Otak-otak kosongnya berisi. Nah. Jadi Imam Abdul Hasan As-Sajili, kalau orang sudah umur 40 tahun ke atas, yang dulu banyak sia-sia tuh ya. Kayak apa saya kira tertopoli itu, satu jisim banyak berzikir, dua jisim banyak berselawat, tiga banyak istighfar untuk menopoli kekosongan waktu kita mulai balik. Nah, salah satunya selawat keempat. Menambali ibarat baju itu rabit, baru ditambal. Tambalilah lawan salawat. Nang ke-35, miftahu kulli khair. Salawat itu kunci setiap kebaikan. Seluruh kebaikan, anak kuncinya untuk membuka itu salawat. Banyak kebaikan-kebaikan yang kita ingini, tapi kada kau melakukan. Kenapa? Kuncinya kada diisi. Kita hendak barang yang di dalam toko, hendak mengambil, cuma kada kawa. Kuncinya kada diisi. Ada orang memperbuat kebaikan ini hendak kayak hati, cuma banyak halangannya kada gawi. Kuncinya kada diisi. Kunci pembukanya. Kuncinya apa? Banyak bersalawat. Orang yang banyak bersalawat ini miftahu kulli khair, anak kunci segan membuka setiap kebaikan. Nang ke-36 miftahul ilmi wal ma'rifah, anak kunci ilmu dan ma'rifah. Orang yang penuntut ilmu, kayak apa sekiranya nih mempaham mudah, menghafal mudah, perlu pembukanya. Pembukanya apa? Banyak bisa dapat. Padahal mau dihitung-hitungnya nih abah kada alim, kai kada alim, ada keturunan orang alim. Cuma karena ini nih ada kepingin hati yang menuntut ilmu, guru nang mengajari ada, pembukanya digunakannya, jadi orang alimnya. Anak kuncinya adanya banyak berselawat. Jadi banyak berselawat itu termasuk anak kunci untuk mendapatkan ilmu. Ke-37, salawat itu taqwiyatul quwwatil mudrikah wal zakirah wal hafizah. Salawat ini memperkuat kuwatul mudrikah, memperkuat kuwatul zakirah, memperkuat kuwatul hafizah. Otak kita ini ada mudrikah, ada zakirah, ada hafizah. Nah, bagian depan nih dari kita nih. Di sini ada kuwatul mudrikah, kekuatan menangkap. Sehingga bila di guru kain ini kau menangkap sudah.
menangkap ini kuatul mudrikah karena kurang pambabal gitu lemah mudrikah jelas bagi orang-orang yang dihitung jelas keterangannya itu ini nih tetap kada paham berarti orang ini dhaqul mudrikah dia tangkap di sini lama banget ibarat ibarat sinyal tuh satu urusannya lama benar. Mun kita banyak bersalawat, kalau Nabi mudrikah kita jadi kuat. Penangkapan benar. Sekali gini orang menerangkan. Sekali gini orang membacakan hafal aslinya. Karena kuat mudrikah. Nah itu perlu itu. Orang penuntut ilmu memerlukan kuatul mudrikah. Memerlukan kuat zakirah. Zakirah itu menangkap kesimpan di otak. Nah kalau di zakirahnya mau masih hilang. Kalau banyak bersalawat kita berpindah kepada kuatul hafizah itu kada menghilang lagi. Kayak kita hafal Fatihah itu sudah kuatul hafizah ini kada menghilang lagi. Itu ke hati itu masuknya. Nah, mun di zakirah masih mau hilang. Lebih hafizah kada menghilang lagi. Nah salawat diminyaki. Nah kita nih isya. Jadi nang ke-37 takwiyah kuatil mudrikah. Nah sini gini dulu. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi syai'ullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman waj'alna fil 'ilmi 'amila hatta nakuna 'abdan mardiyan minka wa ila halqi sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.